Apa kabar? Jumpa lagi ya. Semoga sehat selalu, tetap semangat. Mahar untuk khodam ya, mahar untuk khodam. Bagus itu, anggap aja itu sedekah ya. Saat misalkan kita bertanya tentang permasalahan yang rumit, misalkan ya, kepanarosan, ke paranormal, atau tentang khodam, atau misalkan bertanya ke apa tuh, dukun, ya nggak apa-apa, kita ngeluarin mahar. Mahar istilahnya kan ya, mahar ya, anggap saja itu apa tuh namanya, sedekah. Anggap saja kita memberi kan ya, gitu, memberi. Jadi kan kita pemurah gitu. Oh itu apa tuh, nggak benar ya, belum tentu. Menurut pandangan gimana kan, dari sisi mana. Jadi ketika kita dalam konteks mahar ya, maksudnya jangan dimaharin yang begitu. Ya itu kan hak masing-masing ya, hak masing-masing. Atau kita apa tuh, misalkan bertanya di YouTube atau bertanya di apa namanya, TikTok mungkin ya, kemudian meminta mahar. Ya kita mau ngasih, kasih. Mau nggak ngasih ya jangan, kan gitu. Gak usah diperbesar, nggak usah diperluas, kan gitu ya, menurut saya, versi saya. Jadi ketika kita misalkan ya sudah bertanya, misalkan kemudian dia yang kita kasih pertanyaan itu meminta mahar, meminta apa tuh, ya kita timbang-timbang saja sendiri. Kalau kita ikhlas ridho ya kasih, anggap itu apa tuh, sedekah, anggap itu apa ya, ngasih gitu ya. Kadang begini, kita tidak sadar ya bahwa ada yang namanya dalam hidup ini apa tuh, eh, motivasi halus, motivasi halus. Atau kita kadang tidak menghargai hal-hal yang misalkan bersifat batini ya, tidak menghargai hal-hal yang bersifat batini. Kita hanya menghargai hal-hal yang nampak, sementara jiwa kita tidak bisa tersenyum, jiwa kita tidak bisa memperingan masalah, jiwa kita tidak bisa apa tuh namanya, mempermudah masalah sendiri kan gitu ya. Kita memperberat dengan bersikap terlalu arogan ya, merasa benar kan gitu. Kalau misalkan itu tidak dirasa benar ya kita kasih jalan keluar, kasih pekerjaan kan gitu, kasih untuk jualan modal kan gitu. Mungkin bisa dipahami ya, kasih gitu. Kalau kita tidak punya jalan keluar, ya sudah diam. Kalau kita ada jalan keluar, apa dengan nasihat yang baik, atau minimal dengan nasihat yang baik. Kalau kita punya harta ya dengan harta gitu, dengan harta kasih modal, kasih untuk berjualan. Ketika misalkan dirasa meminta mahar itu nggak benar, wah, meminta sedekah itu nggak benar, ya kasih jalan keluarnya gimana yang benar gitu kan.
jadi nggak rumit ya. Nah gitu. Jadi gini fenomenanya kan, saya dengar dari teman kan ya, teman itu padahal bertanya ke seseorang yang dibilang lah istilahnya panarosan, atau yang dibilang paranormal lah. Kemudian paranormal itu meminta mahar untuk sesuatu. Nah mungkin di depannya dia itu nggak bisa gimana-gimana, cuman sesudahnya, nah ini yang salahnya, sesudahnya bilang ngadu gitu gini gitu gini. Nah ini jadi seolah-olah pertemuan itu jadi nggak ikhlas, seolah-olah pertemuan itu jadi apa tuh namanya, jadi nggak berkesan, padahal dia sudah terhibur. Nah terhiburnya hati itu mahal. Nah pertemuan keberkahan dari kita berkenalan itu mahal. Itu keberkahan dari kita bisa berteman itu mahal. Keberkahan dari kita bisa menguatkan diri karena sebab dia, misalkan dia jadi kuat, yang bertanya ini teman saya lah istilahnya, itu mahal. Kita tuh sebenarnya butuh sesuatu yang bisa menguatkan diri kan ya, bukan yang berupa materi saja kan. Itu tuh mahal, nggak bisa dihargain dengan uang. Sebenarnya dia hanya minta paling berapa, misalkan ya antara 50.000 sampai ya cuman segitu ya, buat makan ya wajar saja gitu. 50.000 ngasih wajar, 100.000 ya nggak apa-apa kan, apalagi buat makan kan, nggak usah ngitung rugi ya, segitu aja. Itu menguatkan diri itu mahal bos, gitu. Ini hanya apa tuh, berbagi saja ya, mau didengar nggak apa-apa, mau ditonton syukur, nggak juga syukur, mengisi waktu malam. Jadi terlalu perhitungan akhirnya membuat kita banyak penyakit mungkin, karena pikiran kan, penyakit itu kan banyaknya dari pikiran ya, pikiran, kebencian, kedengkian kan gitu, betul nggak? Itu jadi nggak usah dibikin ribet, nggak berhasil, nggak ada buktinya. Nah itu yang jadi penyakit tuh, mana nggak ada buktinya dia gini gitu gini gitu gitu gini. di dunia ini di dunia ini ya, apalagi masalah yang gitu, itu kan kita hanya bisa berasumsi ya, menerka-nerka. Dia semestinya berpikir, si A ya, anggap teman saya ya, anggap teman saya si A itu mestinya berpikir ketika dia akan bertanya ke misalkan paranormal, itu harus sudah berpikir. Itu kan namanya juga istilahnya, dia bertanya tentang teka-teki yang dia tahu, dia juga mesti berpikir bahwa apa yang diucapkan yang namanya paranormal, yang namanya panarosan, atau yang namanya dukun, itu kan dia sebenarnya sadar hati kecilnya belum tentu benar 100%. Daripada masalah jodoh, masalah rezeki, masalah khodam, masalah dirinya gitu kan, berarti salahnya di kitanya, terlalu besar harapannya, jadi akhirnya kecewa kan gitu, kitanya nggak mau berpikir. Kalau nggak, misalkan nggak percaya atau nggak suka ke yang gitu, ya nggak usah bertanya kan gitu, nggak usah dicari kelemahan-kelemahannya gitu tuh. Apa, senang mencari kelemahan-kelemahan gitu untuk menyerang.
Jadi kitanya nggak mau, jarang pengen berpikir kan gitu. Percaya syukur kan, nggak percaya ya udah kan gitu. Kayak gini, mau ditonton syukur nggak, jangan gitu kan. Toh kita aja berobat, misalkan berobat penyakit dohir mengeluarkan uang ya, apalagi yang bersifat jiwa lah, yang bersifat ruh, yang bersifat gaib bah. Kan gitu, yang mana kita tidak tahu dia punya pengetahuan. Bahkan si A ini teman saya itu kan membenarkan sedikit banyaknya kan. Oh iya benar ya, berarti udah terbukti minimal 1% 2%. Yang ngasih amplop nggak apa-apa, kasih amplop. Dia juga terhibur kan, lucu ya. Paranormalnya lucu katanya gitu, berarti kan dia terhibur ya, terhibur, lucu dia sendiri, yang apa-apa gitu ya. Ini sekedar ini saja ya, berbincang malam. Sehat selalu untuk semuanya.